Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ayat. Hadirin sidang jamaah hamba Allah dengan sama-sama mengharapkan ridho Allah. Pada pagi hari ini sedikit kita mengkaji, merenung dan menyimak hal-hal yang berkenaan dengan zakat fitrah seperti yang telah kemarin disampaikan pada awal. Kemudian pada pagi ini kita lanjutkan hansa yang tertunda itu tentang zakat fitrah. Kita lanjutkan tentang mustahik. Yang namanya mustahik itu adalah golongan, kelompok orang-orang yang punya hak untuk menerima, memanfaatkan zakat fitrah itu. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan seperti barusan yang saya baca, bahwasanya zakat fitrah itu diperuntukkan, kata Allah, diperuntukkan pertama untuk fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, keenam gorim, ketujuh sabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Hadirin rahimakumullah, mari kita simak bersama. Golongan itulah yang disebut asnaf atau golongan mereka yang diberikan hak oleh Allah untuk menerima zakat fitrah. Pertama fakir. Fakir itu ya masih hampir satu paket dengan miskin. Hanya kalau fakir itu agak meninggi daripada miskin. Fakir itu keluarga yang punya pendapatan untuk kepentingan keluarganya, tapi tidak cukup, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu mereka golongan orang-orang yang fakir. Lil fuqara, jamak dari fakir adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu lebih berat daripada fakir. Miskin itu sama sekali tidak punya sumber pendapatan untuk kepentingan keluarga, kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Ini lebih berat. Dia di PHK kerjanya misalnya, yang sekarang banyak orang-orang yang di PHK, putus hubungan kerja. Sehingga apalagi mau lebaran, bulan saum, keperluan hidup sehari-hari, ya seolah-olah terputus begitu. Ini di luar ketentuan Allah, rezeki dari Allah tetap saja ada. Hanya secara logika dia tidak mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Subhanallah, kasihan mereka. Itu miskin. Itu istilah Al-Quran, miskin. Jadi bahasa Indonesia miskin. Saya ingat kalau membaca miskin itu di dalam tabung gas yang melon itu kan, masyarakat untuk masyarakat miskin. Padahal sebetulnya kalau bahasa halusnya tidak begitu, yang enak sajalah. Masyarakat kurang mampu gitu kan, enak. Kalau miskin ting mah aduh nggak enak gitu kan. Masyarakat kurang mampu atau untuk masyarakat ekonomi lemah gitu kan. Dan seterusnya. Itulah miskin yang kategori miskin menurut ketentuan. Yang ketiga, amilin. Dalam Al-Quran juga disebut-sebut. Amilin itu adalah pengelola zakat. Mengapa ada amilin? Karena sebetulnya mustahik zakat, muzaki zakat itu bisa langsung memberikan ke mustahik. Fakir miskin misalnya, tetangganya. Bisa juga itu. Sesuai dengan ketentuan, waktunya, besarnya. Tapi supaya tidak ribet gitu, dikoordinir oleh amilin yang dibentuk oleh DKM atau oleh RW atau oleh RT untuk memudahkan itu. Yang mengurus, memikirkan, mengkoordinasikan zakat yang terkumpul atau menampung zakat, menampung titipan zakat fitrah dari para agnia, dari para yang mengeluarkan zakat. Itu amilin. Kemudian mu'alaf itu kita pada tahu adalah mereka yang baru masuk Islam. Fi qulubihim, kata Allah, untuk memantapkan keimanannya supaya dia tidak kembali lagi menjadi non muslim, hak mendapatkan zakat fitrah. Berikutnya rikob. Rikob itu di kita tidak ada. Rikob itu dulu di Arab yang namanya budak belian. Berikutnya gorim. Gorim itu orang yang gorimin, orang-orang yang mempunyai utang. Tapi utangnya itu betul-betul digunakan untuk kepentingan perjuangan Islam. Bukan kepentingan untuk maksiat, berutang, pinjam untuk narkoba misalnya, naudzubillah, untuk mabok dan sebagainya, mengutang. Itu tidak wajib diberikan hak zakat orang yang demikian. Juga ada yang, kalau di kita gorimin itu ada yang berhutang, tapi biasanya kita mengutang ke bank itu dianggunkan dengan suatu benda dan sudah transaksi pinjam 50 juta dicicil per bulan sekian. Itu tidak berat, mereka kan sudah transaksi dan tidak perlu mendapatkan hak zakat itu karena sudah mereka pinjam uang, sudah diperhitungkan cicilannya. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu kelompok orang atau orang-orang bekerja, berpikir dengan lillahi ta'ala, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Di kita mudah-mudahan ada itu, termasuk golongan sabilillah,
pengembang atau pemelihara syiar Islam, masjid misalnya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, menegakkan ajaran-ajaran Allah. Itu termasuk golongan sabil, berjuang. Kalau dulu ya sabilillah itu berjuang perang gitu. Ngangkat senjata, ngangkat pedang, ngangkat tombak. Zaman Rasul. Sekarang tidak berperang, tetap saja bersabilillah untuk menegakkan, memajukan ajaran Islam. Itu sabilillah. Di kita ada, insya Allah ada. Menyiarkan Islam, menyemarakan Islam, memelihara masjid dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, kata Al-Quran begitu. Ibnu Sabil itu orang-orang dalam musafir atau perjalanan yang kehabisan bekal, ongkos, itu bisa diberi hak atau mendapat hak zakat. Tapi perjalanannya kemana gitu, bukan perjalanan sembarang, tapi mau pulang tidak punya ongkos, dia perjalanannya untuk berbuat baik, untuk melakukan sebuah kebaikan. Di kita ada, ya sekarang jarang di kita. Jadi dari 8 asnaf itu paling sekitar 4 lah yang ada di kita. Fakir miskin ada lah insya Allah di kita itu. Ini tugas amilin mendata. Kemudian amilin jelas ada struktur pengurusnya. Mu'alaf kadang-kadang ada, tapi di kita nampaknya saat ini tidak ada. Itu bisa di-delete barangkali. Kemudian Rikob, hamba sahaya, tidak ada di kita. Gorimin yang berutang, itu juga anggap tidak ada. Sabilillah mungkin juga ada di kita, di lingkungan RW 14. Ibnu Sabil juga musafir yang kehabisan ongkos, itu kan jarang lah, mungkin yang anggap tidak ada saja. Jadi mu'alaf, rikob, 3 gorim, keempat Ibnu Sabil. Jadi di kita kemungkinan tidak ada 4 golongan asnaf itu. Yang ada itu sisanya 4. 1 fakir, 2 miskin, 3 amilin, 4 sabilillah. Rata-rata seperti itu tiap daerah. Hadirin rahimakumullah, saya sangat tertarik kepada panitia zakat fitrah tahun ini dengan memberikan tema zakat membangun dan memberdayakan umat. Itu tema yang bagus sekali. Panitia zakat itu sangat cerdas memberikan tema zakat untuk membangun dan memberdayakan umat. Maksudnya barangkali dengan zakat tahun ini atau dengan zakat itu diberdayakan untuk membangun ekonomi umat. Membangun umat di sini karena urusan dengan zakat berarti kaitan dengan ekonomi, kebutuhan sehari-hari. Jadi ekonomi umat dibangun melalui zakat. Itu mungkin maksudnya panitia. Itu bagus sekali. Jadi zakat membangun umat atau zakat memberdayakan umat, atau umat diberdayakan melalui zakat dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi aplikasinya bagaimana? Teknik dan juknisnya khusus ini kepada panitia barangkali maaf. Mungkin sudah ada teknisnya seperti apa untuk mewujudkan tema itu. Hanya saya memberikan sebuah masukan dengan pemikiran-pemikiran saya, dan mudah-mudahan ini dapat ditelaah dan dikaji oleh kita sebagai warga RW 14, dan juga mudah-mudahan tidak menyimpang dari syariah. Judulnya tadi memberdayakan umat
artinya ekonomi umat. Artinya di sini sasaran yang paling dominan adalah fakir miskin. Tong tebih-tebih ke daerah yang lain. Di kita saja di RW 14 kita bertanya ada tidak fakir miskin di RW 14. Muzakinya warga masyarakat RW 14, mustahiknya untuk masyarakat RW 14 bila ada. Tapi saya mikir mungkin ada itu. Kalau betul-betul detail ditelaah warga masyarakat RW 14 fakir miskin yang termasuk kategori fakir miskin. Nah, kita kan menurut ajaran bahwa kita perhatikan keluarga yang dekat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi artinya kita perhatikan yang dekat saja dulu. Jangan berpikir kepada daerah RT atau RW yang lain. Dari kita untuk kita oleh kita. Nah, saya berikan masukan, mudah-mudahan dipikirkan oleh panitia khususnya dan juga oleh kita sebagai jamaah Masjid Sidik ini. Jadi biasanya kalau kita membagikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin, berikan sudah. Sehingga maksudnya pada pas hari raya Idul Fitri mereka juga sama merasakan kebahagiaan, tidak sedih memikirkan kebutuhan hidup pada hari raya. Dia sama-sama berbahagia menikmati hari raya dengan makanan ada dan lain sebagainya. Tapi kadang setelah diberi zakat fitrah, si fakir miskin itu habis dikonsumsi kan, habis berikutnya fakir lagi, miskin lagi, berpikir lagi, sedih lagi gitu. Saya memikirkan itu. Mudah-mudahan bisa ditanggapi dan direnungi oleh warga atau hadirin sebagai jamaah. Bagaimana kalau kita zakat itu ditampung, kumpulkan zakat fitrah itu. Kemudian didata fakir miskin di RT, RW kita. Kalau amilin dan sabilillah udah jelas itu ada. Nah, untuk fakir miskin yang diutamakan menurut Rasul, dalam hadis itu banyak dijelaskan bahwa zakat fitrah itu sebagian besar diutamakan untuk fakir dan miskin. Bahkan fungsi zakat fitrah itu adalah tuhrotal lisoimi wa tu'matal lil masakin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri, menyempurnakan diri, membersihkan dari kotoran-kotoran selama kita dalam melaksanakan ibadah saum, dan juga untuk memberikan makan fakir miskin. Nah, ini fakir miskin itulah. Nah, oleh karena itu saya berpikir untuk tahun ini mungkin atau tahun depan bagaimana kita perhatikan mustahik dan muzaki yang ada di RW 14 saja di kita. Kalau muzaki, orang-orang yang wajib zakat itu kita hitung saja di RW 14 itu ada berapa kakak ya? Kita berpikir logis saja, berpikir realistis dan inovatif. Ada 500 enggak Pak? Berapa Pak? 300. Ya. Andaikan ternyata muzaki di RW 14 itu ada 300 atau 400 misalnya. 400 atau 500 idealnya misalnya. Ya, sebanyak kakak 500 di RW kita ini, jumlah jiwanya berapa? Kan zakat itu hitungnya jiwa, bukan kakak. Kalau satu kakak 4 orang saja 4 jiwa.
Satu bapak, satu ibu, dua anak, jadi 4. Katakan satu kakak 4. Satu kakak 4 jiwa. Kali 300 kakak. 4 kali 300 berapa Pak? Berapa? 1.200 jiwa kan? 1.200 jiwa. Kali 40.000 atau 2,5 kilo gram kali 15.000 misalkan beras harganya ya 37.500 bulatkan jadi 40.000 saja. 40.000 satu jiwa kali 1.200 berapa Pak? 48 juta. Nah, dari terkumpul 48 juta itu bagi dulu 8 asnaf. 48 dibagi 8 berapa Pak ya? 6 juta. 6 juta satu asnaf ya. Kenapa dibagi 8? Al-Quran menjelaskan asnaf itu ada 8 saja dulu, 8 asnaf. Jadi kurang lebih berapa Pak? 6 ya? 60 ya? 60, 6 juta. 6 juta satu asnaf. Karena tadi ada 4 asnaf yang di-delete, di kita tidak ada kan? Yang ada itu kemungkinan hanya 4. Jadi satu asnaf 6 juta kali 4 kali 6 24 juta. Nah 24 juta itu baru dialokasikan untuk asnaf amilin berapa, asnaf sabilillah berapa, fakir miskin berapa. Katakan 6 juta untuk sabilillah. Kemudian untuk amilin 6 juta misalnya. Kemudian 12 juta fakir miskin. Karena biasanya ya fakir ya miskin. Jadi satu kategori, dua asnaf ini satu kategori fakir miskin. Jadi untuk fakir miskin berapa? Berarti 12 juta ya. 12 juta. Nah, kita data fakir miskin yang ada di RW 14 ada nggak? Saya pikir ada. Ada seorang atau 2, 3 orang ada gitu. Nah, pernah saya kedatangan Iwan kita dari RW 14. Dia mengeluh, tolong minta beri kerja gitu. Berboro kerja, saya juga udah pensiun gitu. Coba aja lah cari yang lain, kasihan dia. Untuk apa gitu? Kenapa? Saya untuk beli beras juga susah katanya. Itu bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Akhirnya minta bantuan, ya sumbanglah Pak berapa gitu. Nah saya bantu sebagian kecil. Nah ada itu, tidak perlu sebutkan namanya. Mungkin selain itu ada juga yang lain yang sangat fakir dan miskin di warga RW 14 saja. Misalkan ada 2 atau 3. Berarti tadi berapa? 2 juta 12 juta ya dibagi 3 berarti 4 jutaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hanya berjumpa ya, cuma